Hai, kembali lagi bersama saya Neti. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman yang saat ini sedang berjuang menyusun skripsi, bagaimana caranya menemukan judul dan menyusun bab 1 latar belakang. Kita mahasiswa sering sekali berpikir dan kesulitan menentukan judul dan latar belakang. Tapi ketahuilah teman-teman, menentukan judul dan latar belakang itu adalah hal yang sangat mudah. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon kepada teman-teman untuk mensubscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa teman-teman, jika nanti sudah menonton video ini, mari kita share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita yang juga sedang berjuang menyusun skripsi, agar teman-teman kita semakin semangat dalam menyusun skripsinya. Oke, kita mulai saja. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menampilkan contoh skripsi, yang mana sebenarnya skripsi ini sudah fix, artinya sudah dibuat dari bab 1 hingga bab akhir. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana bab 1-nya dan judulnya. Oke, kita mulai. Nah, di sini sudah terlihat bahwa judulnya adalah pengaruh keadilan organisasi dan employer branding terhadap turnover intention dengan employee engagement sebagai variabel mediasi. Teman-teman sering bertanya, judul saya sudah tepat belum ya? Sering sekali banyak yang menginbox saya. Ini harus teman-teman pikirkan dan teman-teman harus merubah cara pikir. Jangan menentukan judul dulu. Artinya teman-teman harus berpikir, carilah latar belakang dulu atau permasalahan yang ada. Nah, oleh karenanya saya akan membahas latar belakang dulu, baru kita akan kembali ke judulnya. Oke, kita akan ke latar belakang. Di sini ada bab 1 pendahuluan atau latar belakang. Menurut si penulis, latar belakangnya adalah, kita akan lihat ke bawah. Saya akan lihat. Latar belakangnya adalah perihal turnover karyawan. Kenapa saya bisa mengatakan latar belakangnya adalah turnover karyawan? Karena di sini dia sudah menampilkan datanya. Oleh karenanya teman-teman, saya sarankan sebaiknya di bab 1 itu ada data permasalahannya. Supaya apa? Supaya fenomenanya semakin jelas. Saya ulangi, saya sarankan di bab 1 hendaknya teman-teman di latar belakang hendaknya menampilkan data dari fenomenanya. Nah, dia membahas atau fenomena yang ditemukannya adalah turnover karyawan, sehingga dia menampilkan data turnover karyawan PT ini. Nah, lalu setelah dia menemukan fenomenanya, baru dia menyusun latar belakangnya. Nah, akhirnya dia menyusun latar belakang, dengan problemnya adalah turnover karyawan, dimana nanti turnover karyawan ini akan menjadi variabel Y di judul skripsinya. Saya ulangi, dimana nanti turnover ini akan menjadi variabel Y di skripsinya. Karenanya untuk penelitian kuantitatif ada variabel Y, maka variabel Y lah yang menjadi fenomenanya. Nah, saya rasa paham ya sampai situ.
Oke, selanjutnya bagaimana nih setelah ada latar belakang, setelah ada fenomena, kapan nih saya bisa menghasilkan judulnya gitu. Langkah kedua yang Anda lakukan setelah Anda menemukan fenomena, Anda harus mencari yang namanya jurnal penelitian terdahulu. Oke, jurnal penelitian terdahulu. Di sini saya sudah temukan jurnal penelitian terdahulunya. Oke, di mana ini akan menjadi bab 2-nya nanti. Oke, ini adalah jurnal penelitian terdahulunya. Ini ya, penelitian terdahulunya. Mappingnya kita akan lihat. Skripsi ini sudah membuat jurnal penelitian terdahulu. Dia sudah menemukan beberapa jurnal yang mengatakan bahwa ada nih jurnal keadilan organisasi terhadap turnover intention. Oke. Dia mendapatkan 3 jurnal. Lalu yang kedua dia lihat, dia menemukan jurnal. Ada nih jurnal employer branding, ya kan? Saya mau employer branding terhadap turnover intention, kan, intensi keluar karyawan. Oke, lalu dia juga ada nih, saya juga menemukan lagi nih employer branding gitu. Anda boleh lihat ini semua adalah tentang employer branding, artinya ini adalah jurnal-jurnal yang ada employer brandingnya. Oke. Lalu dia juga ada melihat ada jurnal employee engagement gitu ya. Lalu ini juga dia sudah lihat, dia menemukan juga ada jurnal employee engagement. Begitu seterusnya kita akan cek lagi. Lalu dia ada lihat bahwa ada juga employee engagement. Oke, dan seterusnya. Nah, oke. Itu yang X1, kita akan cek sampai ke bawah dulu. Nah, oke. Ini X1, Y1 artinya employee branding terhadap turnover. Dia lihat bahwa ada employee engagement variable mediasi. Nah, itu teman-teman ya, dan seterusnya. Oke, ini dia juga ada employee engagement. Nah, oke. Nah, oleh karenanya setelah dia memappingkan jurnalnya atau jurnal penelitian terdahulunya, maka dia baru menyusun judul. Oke. Lalu dia membuat judul yang sesuai fenomena dan sesuai jurnal penelitian terdahulu yang sudah ditemukannya. Sehingga dia buat judulnya menjadi pengaruh keadilan organisasi. Ini tadi ada jurnalnya, kita sudah lihat di mapping jurnalnya. Employee branding, ini juga tadi employer branding, ini juga tadi ada jurnalnya. Oke. Turnover intention, ini juga tadi sudah ada jurnalnya. Employee engagement, ini juga tadi sudah ada jurnalnya. Lalu dia mengatakan ingin mencoba gitu ya, judulnya itu menggunakan PLS dengan employee engagement-nya sebagai variabel mediasi, dan ini juga tadi sudah ada jurnalnya, jurnal penelitian terdahulu. Nah, jadi teman-teman, saya ulangi kesimpulannya apa? Teman-teman semua, sebelum menyusun proposal, hendaklah pertama mencari latar belakang dulu. Fenomenanya dulu apa? Lalu, yang kedua adalah teman-teman harus mencari dan menemukan jurnal penelitian terdahulu sebanyak-banyaknya. Jika dua ini sudah teman-teman lakukan, maka teman-teman bisa menemukan atau menentukan judul skripsi atau judul penelitian Anda. Nah, saya rasa sekian dulu video dari saya rasa juga sudah cukup jelas. Semoga ini dapat membuka wawasan teman-teman semua yang sedang menyusun skripsi, yang sedang bingung menentukan judul, yang sedang bingung menentukan fenomena, yang sedang bingung menentukan latar belakang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman, saya ingatkan sekali lagi,
untuk subscribe video ini, lalu teman-teman share ke teman-teman kita yang sedang berjuang juga menyusun skripsi, yang sedang berjuang juga menemukan judulnya, supaya teman-teman yang sedang berjuang tersebut semakin bersemangat dan termotivasi dalam menyusun skripsinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa follow juga Instagram saya. Silahkan nanti cek di deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat menyusun skripsinya. Salam sehat dan sampai jumpa.